Penyu lovers, di bahasan kesempatan kita kali ini berkaitan dengan fatwa Bitcoin, Bitcoin halal atau haram ya. Memang ketika kita berbicara berkaitan dengan sebuah hukum, ya disclaimer terlebih dahulu, tentu kami ini sebagai dari bagian tim penyu itu tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sebuah penekanan apakah Bitcoin ataupun altcoin itu haram ataupun halal. Tetapi pada video ini kita akan mengambil beberapa fatwa-fatwa yang itu kiranya bisa menjadi sebuah gambaran karena memang yang kita ambil nanti itu dari sebuah lembaga besar atau organisasi yang besar yang kemudian nantinya tim penyu akan memberikan sebuah pernyataan terkait dengan fatwa-fatwa tersebut dan tentunya itu juga bukan berarti bahwa tim penyu itu ahli untuk memberikan sebuah hukum ya, bukan seperti itu, tetapi pernyataan atau sebuah kalimat yang akan disampaikan nanti itu mudah-mudahan menjadi sebuah referensi, sebuah kalimat yang kemudian dipikirkan, kemudian diresapi sehingga untuk mengambil sebuah keputusan apakah Bitcoin itu pada bagian halal ataupun haram itu bisa juga menjadi sebuah kalimat yang menentukan. Nah, untuk itu kita bisa lanjut terlebih dahulu, kita bisa lihat ya di fatwa berikut ini. Nah, fatwa pertama diambil dari putusan MUI. Ada website yang bisa ditemukan informasinya di mui.or.id. Ketikkan saja keputusan fatwa ya terkait dengan hukum kripto. Nah, ini judul beritanya putusan fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency yang memang informasi ini sudah agak lama ya di 12 November 2021. Kira-kira penyu lovers nanti bisa beri komentar ketika ada informasi yang lebih terupdate. Nah, ternyata ada 700 peserta bahkan ini untuk ijtima ulama yang membahas terkait dengan hukum cryptocurrency. Nanti bisa dibaca dan langsung saja masuk di bagian ketentuan hukum. Nah, ternyata ada 3 hasilnya. Ini yang pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung doror dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Kemudian di keputusan berikutnya di nomor 2 ini, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror dan seterusnya itu karena memang disebutkan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik. Ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlah secara pasti, hak milik bisa diserahkan ke pembeli. Bagi penyu lovers yang paham, mungkin sudah bisa menjawab masing-masing ya di dalam hatinya. Tapi kita langsung menuju ke bagian 3 saja. Bagian 3 ini disebutkan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.
Nah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Ternyata ketika dilihat dari putusan ketiga, jadi tidak secara mutlak bahwa uang kripto itu haram. Ternyata ada ketentuan atau syarat tertentu yang ketika itu dipenuhi, maka ya diperbolehkan. Hukumnya sah. Berikutnya yang kedua ini kita lihat ya hasil dari Bahthul Masail ya. Ini keren juga ini. Nahdlatul Ulama, websitenya bisa dicari. Nah, ini langsung sudah dapat nih. Kita masuk saja. Nah, isinya kita bisa lihat. Nah, ini ada nih. Perkataannya menarik nih. Bisa dibaca nantinya nih. Yeni, Ibu Yeni, salam kepada Ibu Yeni, salam penyu lovers, mengatakan bahwa uang kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena mereka yang mengatakan halal berargumen sistem mata uang kripto sebagai alat tukar justru lebih terbebas dari riba. Wow, ini keren nih. Dibanding dengan uang fiat dan bank konvensional. Ini karena sistem blockchain menjalankan transaksi langsung peer-to-peer tanpa perantara. Ini salam kepada Bu Yeni, luar biasa ya. Ini bisa nanti dibaca secara lengkap, tapi kita langsung lihat saja ini. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Berikut hasil dari Bahthul Masail ya. Halal haram transaksi kripto ya. Yang pertama, aset kripto adalah kekayaan atau mal menurut fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak maka harus diganti. Kemudian yang kedua, karena dia kekayaan maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi goror atau ketidakpastian. Kenapa diputuskan demikian? Karena terjadi perbedaan pandang antara musyawirin, ulama perumus, apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi goror atau tidak. Sebagian mengatakan cryptocurrency terjadi goror, sebagian lain mengatakan cryptocurrency tidak terjadi goror. Sifat ini goror sifat dari goror ini debatable. Ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Jadi kembali ke masing-masing juga ini ya, tergantung dengan pemahamannya. Meski demikian, para ulama Bahthul Masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada goror. Hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga jika yang mengatakan di dalam cryptocurrency ada goror, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada goror, sebagaimana juga didukung ulama Bahthul Masail, maka cryptocurrency boleh dipertukarkan. Kemudian yang ketiga, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini jika tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency. Nah, ketiga ini memang lebih bijak ya. Memang harus disesuaikan juga dengan pemahamannya masing-masing, jangan sampai terjebak. Kemudian yang keempat, mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto. Nah, ini cukup keren juga sih, karena memang di luar negeri memang ada beberapa masjid juga itu menerima impak sedekah itu menggunakan kripto ya. Jadi kalau ada fikih kripto, ini merupakan sebuah hal yang sangat baru sekali dan tentu itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya pada umat yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan transaksi di dunia kripto.
Kemudian untuk beritanya sendiri ini termasuk agak lama juga, hampir-hampir sama ini di tahunnya ya. Ini 21 Juni 2021. Memang lagi marak-maraknya untuk berbincangan terkait dengan hukum dari Bitcoin atau altcoin. Selanjutnya kita menuju ke fatwa ya, tarji. Nah, ini bisa langsung dilihat dalam fatwa tarji yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 1 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar. Nah, kemudian kita lanjut nih di bagian bawah ada judul soal fatwa haram kripto. Ini kita klik saja, kita ingin tahu isinya. Nah, ini ujungnya saja ya. Hemat pandangan pribadi saya, ke depan bisa saja terjadi perubahan fatwa tentang cryptocurrency, baik sebagai instrumen investasi maupun alat tukar. Jika misalkan beberapa persyaratan pentingnya bisa terpenuhi. Nah, ini dari artikel tersebut ternyata bisa berubah juga, fleksibel ya. Jadi hukum yang telah diberikan itu tidak mutlak, tetapi suatu saat ketika memang sudah diterima, dipahami oleh banyak masyarakat, maka tentu juga ketika syarat-syaratnya terpenuhi, maka fatwa yang awalnya haram itu juga bisa berubah. Dari ketiga sajian tersebut yang sudah diberikan, bahwa memang ternyata fatwa haram cryptocurrency atau Bitcoin ini itu tidak mutlak ya, tidak baku. Ternyata ada sebuah fleksibel yang dimana ketika ada syarat-syarat terpenuhi ataupun dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa menjadi halal seperti itu. Dan memang status dari fatwa itu seperti rekomendasi. Artinya seseorang itu boleh saja tidak ikut fatwa tersebut kalau memang dia memiliki pemahaman yang lebih ya. Dia memiliki sebuah ilmu pengetahuan terkait dengan Bitcoin tadi yang itu tidak sesuai dengan fatwa yang diberikan. Dia dipersilakan saja tidak mengikuti fatwa tersebut. Nah, pada kesempatan ini berbicara fatwa haram tentang Bitcoin, tim penyu juga setuju, sangat setuju sekali dan itu benar. Benarnya kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia ini itu tidak semuanya paham berkenaan dengan Bitcoin ataupun altcoin. Nah, ditakutkan karena mereka tidak paham, kemudian mereka ikut-ikutan saja, ternyata nantinya mereka akan mendapatkan sebuah kerugian ataupun mudarat lah, kita bilang seperti itu. Nah, akan tetapi putusan dari haram Bitcoin itu benar, akan tetapi tidak tepat ya. Tidak tepatnya bagaimana ketika tidak ada edukasi-edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan blockchain ataupun kripto. Oleh karena itu memang harus didorong edukator-edukator hingga sampai ke penjuru pelosok untuk menginformasikan atau mengedukasi berkaitan dengan blockchain ataupun cryptocurrency sehingga masyarakat itu menjadi paham, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang mengatasnamakan kripto ataupun Bitcoin karena masyarakat tidak memahami produk tersebut dengan baik. Nah, kemudian juga bagi penyu lovers yang sudah punya keyakinan bahwa ini halal,
maka juga jangan melakukan judgement kepada fatwa-fatwa yang mengharamkan. Karena memang ini merupakan sesuatu yang pro dan kontra ya. Sesuai kembali lagi kepada pemahamannya masing-masing untuk dia memilih, dia memutuskan apakah ini pada posisi haram atau pada posisi halal. Begitu juga para ulama ya, secara keseluruhan berkaitan dengan fatwa ini itu pro dan kontra. Jadi ada yang memang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Dan itu sesuatu perbedaan yang biasa saja, karena toh juga itu bukan merupakan sebuah hukum yang mutlak ataupun baku, sehingga bagi penyolovers, bagi kita sekalian, jangan ini membuat sebuah judgement yang negatif kepada pernyataan ataupun fatwa yang berbeda dengan keinginan kita. Jadi sesuatu hal itu bisa dipandang dengan baik, dan kami juga setuju dengan fatwa itu berkenaan memang harus dijaga ini masyarakat yang awam berkaitan dengan produk ini, berkaitan dengan Bitcoin. Karena ketika ini belum teredukasi dengan baik, kemudian mereka ikut-ikutan saja, maka apa yang terjadi tentu ya sesuatu yang tidak memiliki dasar pengetahuan, dasar ilmunya, maka wajar saja ketika itu dilakukan akan mendapatkan sebuah mudarat ya. Nah, penyelovers pada bagian akhir ini sesuai dengan bahasan judul kita, yaitu fatwa Bitcoin, Bitcoin halal atau haram, ada sebuah kalimat yang harus dipikirkan, harus diresapi tentang Bitcoin ya. Karena memang kita tahu bahwa ada sebuah landasan kenapa itu halal, kenapa itu haram. Pasti ada alasannya. Nah, dari alasan-alasan tadi, itu kan bisa dicerna, bisa dipikirkan, oh betul, ini salah, nah ini benar. Nah, ada sebuah kalimat untuk Bitcoin di sesi bahasan kita terakhir, yang itu kita nanti sama-sama untuk bisa memikirkannya, untuk sama-sama menjadi sebuah acuan walaupun sebagai kalimat yang pendek saja, dan itu bisa menjadi acuan bagaimana nanti menentukan ya untuk fatwa Bitcoin ataupun nanti altcoin berkenaan dengan sah atau tidaknya, haram atau halalnya. Berikut kalimatnya. Mengubah energi fisik menjadi emas digital, itulah Bitcoin. Terima kasih. Salam penyelovers.